Di dalam pelayanan kita boleh menemukan suka dan duka. Tetapi ingatlah bahwa ketika kita masuk di dalam pelayanan, satu keyakinan ini yang harus kita garis bawahi, bahwa yang kita layani adalah Kristus sendiri. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih, di dalam bacaan pertama hari ini kita boleh mendengarkan apa yang disampaikan oleh Petrus, bagaimana dia meminta supaya kelompok mereka ini perlu ditambahkan satu orang lagi untuk menggantikan posisi dari Yudas. Syaratnya adalah orang itu harus bersama-sama dengan Yesus dan tinggal dengan mereka. Selanjutnya, orang itu harus bersama dengan para rasul menjadi saksi kebangkitan Yesus. Dan pada akhirnya mereka boleh memutuskan dan memilih Matias menjadi pengganti Yudas. Dan di dalam bacaan Injil hari ini, perintah kasih kepada para murid ditandai dengan sukacita. Sukacita itu akan ada dalam hati mereka, dan sukacita mereka menjadi penuh. Mereka hendaklah saling mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi mereka. Para pengikut Kristus harus hidup di dalam semangat kasih ini. Kasih yang berbuah bagi banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Matias terpilih menggantikan Yudas untuk pelayanan kasih. Karya pelayanan kasih itu bermacam-macam. Dalam pelayanan, terkadang kita berhadapan dengan situasi yang kurang memuaskan hati. Namun hari ini kita diingatkan untuk melayani dengan penuh kasih dan sukacita. Inilah karakteristik para pengikut Kristus yang siap melayani bukan dengan keterpaksaan, tetapi melayani dengan semangat kasih. Maka di dalam pelayanan kita siap untuk banyak berkorban. Kita mengesampingkan ego kita. Kita menjadikan pelayanan kita itu adalah buah dari iman kita. Pelayanan menjadikan kita lebih dewasa di dalam iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kadang-kadang banyak orang menghindar dari pelayanan dengan berbagai macam alasan. Tetapi semoga kita juga pada hari ini digerakkan dengan semangat Paskah untuk melayani Tuhan dalam diri sesama, dalam bentuk apapun. Matias yang dipilih adalah seorang pelayan yang membaktikan dirinya bagi Tuhan. Inilah semangat cinta yang konkret yang dinyatakan di dalam hidup, panggilan, dan karya pelayanan kita. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mewujud nyatakan hidup beriman kita dengan masuk di dalam karya pelayanan dimanapun kita berada. Kita bisa menggunakan segala bakat, kemampuan yang ada pada kita untuk melayani Tuhan. Dan kita harus siap bahwa di dalam pelayanan kita boleh menemukan suka dan duka. Tetapi ingatlah bahwa ketika kita masuk di dalam pelayanan, satu keyakinan ini yang harus kita garis bawahi,
bahwa yang kita layani adalah Kristus sendiri. Selamat melayani dalam Tuhan, karena pelayananmu pasti akan berbuah. Dan ketika orang melayani dengan hati, maka Tuhan memperhitungkan semuanya, dan pasti apapun yang kita minta, Tuhan berikan bagi kita. Dan selanjutnya ketika kita melayani, kita siap juga bahwa kadang-kadang kita harus berhadapan dengan sekian banyak gesekan. Tapi yakin bahwa kita melayani dari ketulusan hati kita, kita mau bertumbuh dan berbuah di dalam iman, harapan, dan kasih kita akan Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.